Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling, mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil dead. Gak usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Mahfud sebut Jokowi mutlak diganti. Situasi negara sangat mengerikan. Dia tak mampu atasi masalah di negeri ini. Mahfud belak-belakan sebut Jokowi mutlak diganti karena situasi sangat mengerikan. Berazam.com. Salah satu yang belak-belakan soal situasi dan kondisi bangsa sekarang ini ialah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Meski agak telat tetapi daripada diam terus, sama saja dia ikut adil dalam potensi kehancuran bangsa dan negara ini. Menurut Mahfud, keadaan bangsa tak kunjung bertransformasi menjadi negara maju, justru malah semakin mengerikan. Hal ini ditunjukkan dari korupsi yang tak terkendali dari semua pihak, mulai dari birokrasi hingga pengusaha. Maka dari itu, salah satu hal yang ditekankan Mahfud adalah soal kemutlakan pergantian pemimpin Indonesia. Dari sosok seperti Jokowi beralih ke sosok yang lebih kuat, bisa merekatkan dan menjaga keseimbangan. Komunikasi politik Mahfud tersebut mengundang analisa dari sejumlah pengamat politik seperti disampaikan Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun. Bagi Riko, belak-belakan Mahfud menyiratkan kepentingan politik 2024 dirinya yang tak lagi berpihak kepada Jokowi dan lingkarannya. Pak Mahfud ingin mengambil jarak dengan Jokowi dengan mengatakan bahwa negara ini hancur-hancuran. Keadaannya menyeramkan, ujar Riko dicuplikan dari kantor berita politik Ermol Selasa 26 April 2024 kemarin. Di samping itu, Riko juga memakai pernyataan kritis Mahfud terhadap Jokowi sebagai bentuk pencitraan untuk dirinya bisa masuk ke dalam panggung politik 2024. Padahal di waktu yang sama Pak Mahfud kan juga ada dalam pemerintahan sebagai salah satu yang bertanggung jawab terhadap situasi yang beliau analisa sendiri, tuturnya. Maka dari itu, Riko mengkesimpulkan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu telah berserangan dengan kepala pemerintah saat ini dengan seolah-olah menunjuk hidung Jokowi sebagai bidang kedela permasalahan yang muncul saat ini. Ini berarti beliau atau Mahfud seperti menyiratkan situasi sekarang ini ada dalam pundak Pak Jokowi seorang dan Pak Mahfud berjarak dengan realitas itu. Demikian Riko. Berikut komentar dari warganet. Sudahlah, kalau nggak bisa diperbaiki kondisi negara, terima saja tawaran HTI Khalifah. Itu bisa jadi memutuskan rantai setan, soalnya ada perombakan besar-besaran terlebih di sistem dan
para pengangku kekuasaan yang utama insya Allah ridho, ujar Mr. Zul. Cuma retorika ayem-ayem saja. Secara kesadaran dia tahu betul kondisi saat ini, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Di video singkat itu gak ada penghargaan positif. Harapannya kesatuan, tapi pelihara buzzer RP. Gambaran dan arahnya horor. Babat lagi dan lagi nakut-nakutin kode. Mau lanjut skenarionya, ujar Oliver Spoon. Sayangnya Pak Improv yang berada di lingkaran kekuasaan juga tak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi berbahaya saat ini. Pak Improv hanya bisa curhat kayak emak-emak, berbuatlah Improv sebelum bangsa ini bangkrut dan ketidakmampuan bos Pak Improv, ujar Sixen. Jika pemerintah begitu, apa fungsi Menko Polhukam? Katanya ditugasi 4 bidang: penegakan hukum, penegakan HAM, pemberantasan korupsi, menaikkan indeks demokrasi, ujar Wayan. Kesimpulan, pemerintah sekarang: 1. Gagal merekatkan persatuan bangsa. 2. Gagal menurunkan korupsi. 3. Layak untuk dikudeta seperti di negara lain mengalami krisis serupa, ujar Kang Ence. Bapak Mahfud kan berada di lingkungan kekuasaan. Kalau sudah bobrok pemerintahan ini, segeralah bertindak. Sudah tahu sekarang ini mengerikan tapi hanya bisa ngomong. Ini salah satu dosa Bapak juga, ini adanya pembiaran. Belum berpendapat untuk tobat, mumpung nafas lo kerongkongan, ujar ulah. Kira-kira dia bukan ya orang yang kuat yang bakal menghambat habis daripada negara yang hancur. Alhamdulillah, tumben gak waras ngomong. Apa efek Ramadan ya? Ujar Gunawan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutus.